sambil saya sebutkan nama-namanya ya. Insya Allah sudah ada di sini dan eh, sudah dijadikan co-host semua ya. Ada yang pertama, nanti nomor urut pertama yang tampil yaitu Ibu Dahika Amir, Kotak Pintar BSB. Yang kedua, Ibu Dini Anissa Nurbaiti Elsola dengan Poliman atau Monopoli Kemataraman. Kemudian yang ketiga ada Ibu Mailatul Jannah dengan Hampers ASEAN. Wah, judul-judulnya udah bikin menarik ya. Yang keempat ada Bu Sopa Sania dengan Food What Game. Yang kelima ada Bu Wafik Aziza dengan judul Beatbook atau Big Thematic Book ya, oke. Yang keenam ada Bu Yeni Susanti dengan Perahu Nelayannya. Oke ya. Semoga dilancarkan ya dan kita semua sudah tidak sabar nih. Tapi sebelum itu ya eh, akan saya perkenalkan dewan juri kita juga. Ada untuk kategori non digital ini ada 3 dewan juri yang akan menilai. Yang pertama ada Ibu Dona Yuliasari yang merupakan guru berprestasi dari Jambi. Assalamualaikum Bu Dona, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Iya, Selamat datang. Terima kasih Mbak Citra. Iya, siap. Di sana aman, Bu? Cuaca, kondisi? Insya Allah hari Aman. ini Alhamdulillah. aman. Alhamdulillah ya, karena di beberapa tempat sekarang sedang banyak musim hujan ya, karena kita sudah memasuki musim hujan ya. Semoga juga diberkahi hujan yang diberikan. Ya, siap. Terima kasih Ibu Dona. Yang kedua ada Bu Puji dari PGRI dari Depok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang siap. Peserta dan juga tim. Siap. Sehat Bu Puji? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga dewan juri kita adalah Pak Asep Ihsanuddin. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat-sehat Bu. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Sehat di sana, aman kondisi di Bogor ya Pak? Aman. Lagi mendung-mendung ini. Iya, dan di mana-mana mendungnya sekarang, tapi insya Allah tidak akan menggugurkan semangat kita ya untuk melihat, menyaksikan diseminasi dari para finalis yang luar biasa ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Asep dan terima kasih kepada para dewan juri yang sudah hadir ya. Insya Allah izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari masing-masing dewan juri. Yang pertama ada Bu Dona Yuliasari yang merupakan guru fisika SMAN 3 Tanjung Jabung Timur, yang juga merupakan duta rumah belajar dan wadah inspiring teacher ya, serta berbagai aktivitas lainnya juga sebagai Google Certified Educator Level 2 dan khusus Super Trainer. Ya, dan beraktivitasnya di Jambi ya Bu ya, Insya Allah. Dan sudah melanglang buana dengan experience atau pengalaman-pengalamannya. Ya, insya Allah akan menginspirasi juga dan memberikan feedback nanti ya untuk para peserta atau para finalis yang akan nanti menyampaikan diseminasinya. Ya, selanjutnya dari CV yang selanjutnya juga akan saya bacakan secara singkat ya. Yaitu Bu Puji Yulianti yang lahir di Jakarta 3 Juli. Kemudian pendidikannya di S2 Pendidikan Matematika UPI Bandung ya, yang juga anggota PGRI dan sudah belajar cooperative learning di Jinhua Polytechnic China tahun 2015. Pengembangan dirinya melalui MGMP, Seameo dan Seamolek ya, Asosiasi Guru Belajar atau AGB, belajar menulis online atau BMO dan PGRI. Dan karya digitalnya bisa dikunjungi dalam YouTube di GS Yulianti ya. Buku antologinya juga dengan kisah pejuang sinyal, memoir kasih bunda, bersih dulu baru belajar, bisa ya siap. Izin share screen terlebih dahulu. Siap. Waktu saya mulai dari sekarang, nanti saya izin mengingatkan dan juga untuk dewan juri juga kalau misalnya pertanyaannya sudah terwakilkan juga boleh nanti bisa disimpan untuk selanjutnya. Silakan Bu Dini. Sebelumnya, apakah sudah tampil? Sudah tampil, Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelumnya, izinkan saya membuka dengan pantun terlebih dahulu ya. Hujan-hujan enak makan soto babat, tak lupa ditambah dengan nasi. Selamat siang Bapak Ibu hebat, salam sehat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komet yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Anissa Nurbaiti Elsola, guru kelas di SD Negeri Selo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil media pembelajaran berupa Poliman, Monopoli Kemataraman, media Merdeka Belajar untuk meningkatkan wawasan dan penguatan pendidikan karakter kemataraman. Pendidikan karakter sangat penting bagi dunia pendidikan. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, tak urung juga memberikan dampak terkikisnya karakter siswa. Terdapat beberapa artikel tentang begitu dahsyatnya dampak penggunaan gadget. Terlebih di masa pandemi ini, siswa banyak menggunakan HP sebagai media pembelajaran. Terdapat banyak sekali dampak, salah satu akibat penggunaan gadget ialah permainan tradisional yang semakin ditinggalkan. Hal tersebut didukung dari hasil angket siswa bahwa secara keseluruhan, siswa lebih suka bermain HP saat di rumah dan mulai jarang memainkan permainan tradisional. Selain itu, hal tersebut didukung dari hasil pretest yang menyatakan bahwa wawasan kemataraman sebagian besar siswa tergolong rendah. Dari permasalahan tersebut, saya tertarik untuk membuat media pembelajaran berupa Poliman atau Monopoli Kemataraman. Poliman merupakan media board game berupa monopoli yang telah dikembangkan dari aspek tampilan, pengembangan media, dan pengembangan materi pada media. Adapun ruang lingkupnya merupakan muatan bahasa Jawa dan penanaman nilai-nilai karakter kemataraman. Beberapa manfaat dari media Poliman, yang pertama berbasis game, tentunya sesuai dengan karakter siswa SD, yang menekankan pembelajaran berbasis aktivitas, kemudian kontekstual yang bertujuan agar pembelajaran lebih bermakna, selanjutnya media Merdeka Belajar, yakni siswa dapat merdeka mengeksplorasi wawasan kemataraman, serta media ini aman dan praktis. Adapun materi kemataraman disesuaikan dengan silabus karakter budaya kemataraman yang termuat dalam Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 65 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Adapun indikator yang akan dicapai terdapat 9, yakni yang pertama, mampu membaca dan menulis aksara Jawa, kemudian bersikap sopan santun dalam berbahasa, selanjutnya memiliki keterampilan nembang atau dalam bahasa Indonesia yaitu menyanyikan lagu daerah. Selanjutnya, mampu mengidentifikasi makanan dan minuman tradisional, mampu memahami baju adat, mampu mengidentifikasi bumbu tradisional. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi permainan tradisional, memahami kesenian dan upacara adat di daerah sekitarnya, dan yang terakhir yaitu mampu mengenal beberapa tokoh wayang. Adapun tahapan pelaksanaannya dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan siswa, yaitu saya menggunakan angket, wawancara, dan pretest. Selanjutnya tahapan merancang media diawali dari proses mendesain media menggunakan aplikasi CorelDRAW. Selanjutnya, melakukan validasi ahli, yakni penilaian media yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sebagai pihak ahli media. Selanjutnya, implementasi media. Implementasi media diawali dengan pembelajaran kontekstual, yang kemudian menggunakan media pembelajaran
yang menekankan pada pembelajaran bahasa Jawa dan penanaman nilai karakter kemataraman, dan diakhiri dengan evaluasi berupa umpan balik baik dari siswa, kepala sekolah, dan pengawas, serta diakhiri dengan hasil post-test. Berikut ini merupakan tahapan membuat media. Waktu 5 menit lagi presentasi. Diawali dari mendesain, kemudian mencetak dan merangkai media pembelajaran. Tahapan penggunaan media diawali validasi, kemudian pembelajaran kontekstual seperti membuat minuman tradisional, pengenalan bumbu, kemudian makan makanan tradisional, selanjutnya menggunakan media, pemberian reward, dan diakhiri dengan penulisan pengalaman terkait serunya bermain Poliman. Bagaimana cara bermain Poliman? Budaya Jawi. Nggih, sumangga dolanan napa niku? Poliman. Monopoli kemataraman. Monggo gentosan. Muncalke dadu posisi. Coba meneh, monggo diulangi. Paraga setunggal, nggih. Nggih, monggo. Diagem topi paraganipun, lajeng paraga setunggal dolanan rumiyin, monggo. Nggih, monggo. Napa niku? Wacanan aksara Jawa ing ngisor iki. Napa niku, Mbak? Mangan nanas. Leres napa mboten? Leres. Nggih, dilajengaken paraga kalih. Wong maju selangkah. Nggih, monggo. Nah, gambar napa niku nggih? Geblek Bu Guru. Geblek. Nah, geblek niku bahane napa lancar kados pundi? Saking tepung kanji. Kaya angka? 8. Nggih, leres napa mboten? Nggih, leres lajeng paraga 3. Leres. Ya, selanjutnya berikut ini merupakan testimoni dari pengawas sekolah dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapadi, pengawas pembina SD Negeri Selo, tempat tugas Ibu Dini Anissa Nurbaiti Esola SPD. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dini yang dalam hal ini berhasil membuat media pembelajaran dengan judul Monopoli Kemataraman yang disingkat dengan Poliman. Media ini membuat anak-anak senang mengikuti proses pembelajaran, mereka antusias dalam pembelajaran sehingga materi pembelajaran tentang penguatan pendidikan karakter khususnya budaya kemataraman mereka memahami betul, kemudian mereka dapat mengimplementasikan budaya kemataraman di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Dini dan juga selamat. Semoga media Poliman ini nanti bisa dikembangkan lagi menjadi media yang lebih menarik lagi untuk anak-anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bermain Poliman. Awalnya saya tidak suka pembelajaran bahasa Jawa. Alhamdulillah setelah bermain Poliman, saya menjadi paham materi kemataraman. Ada makan tradisional, minuman tradisional, permainan tradisional, dan banyak lagi. Saya jadi ingin bermain Poliman lagi. Ya, lain kali bermain Poliman lagi ya. Ya, adapun kesimpulan dari pemaparan saya, yaitu adanya peningkatan hasil wawasan kemataraman yang dibuktikan dari hasil pretest maupun post-test, kemudian seluruh siswa merasa senang mempelajari budaya kemataraman, yakni dari tulisan atau hasil pengalaman bermain Poliman, kemudian pengawas sekolah mengapresiasi dan berharap Poliman bisa dikembangkan, serta kepala sekolah mendukung sepenuhnya penggunaan Poliman sebagai media inovatif. Sebelum saya akhiri, ada sedikit kata motivasi, yaitu
Kapal ibarat alat atau sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendayung ialah subjek yang menggerakkan pendidikan. Pergerakan sekecil apapun, jika dilakukan serentak oleh semua pendayung, yaitu guru, akan mampu menggerakkan kapal besar bernama Pendidikan Indonesia berlabuh di tujuan. Sudah saatnya bergerak bersama, wujudkan merdeka belajar. Salam berbagi, berkolaborasi, dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nini atas penyampaiannya. Langsung saja kepada Dewan Juri. Ada yang mau terlebih dahulu mungkin mau ditukar posisinya? Mungkin dari Pak Asep mau duluan menyampaikan bertanya? Yang lain aja, Bu. Oh ya, baik. Ya, Bu siap. Dona, silakan Bu. Selamat siang, Bu Dini. Selamat siang. Ya, saya tadi ada baca tentang bumbu-bumbu tradisional. Itu di bagian mana? Jadi di polimannya itu ya? Ya. Baik, izin menampilkan media. Sebentar. Ya, tampilannya seperti ini. Apakah terlihat papannya? Ya, cukup terlihat. Ya, jadi di dalam media Poliman ini ada beberapa gambar terkait nilai-nilai karakter kemataraman. Ada makanan, minuman tradisional, gambar bumbu tradisional, apakah terlihat di sini? Ya, ini. Kemudian alat musik, baju adat, kemudian ada juga lirik lagu dari permainan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, nanti ketika siswa, misalnya saja, dia berhenti di kotak nomor 5, yaitu gambarnya berupa bumbu tradisional, yaitu misalnya di sini kunyit, kalau dalam bahasa Jawa kunir. Nah, siswa dapat mengeksplorasi wawasan kemataramannya, misalnya bisa digunakan untuk membuat wedang kunir asem, seperti itu. Untuk membuat wedang kunir asam itu maksudnya kunir dibuat untuk apa gitu ya? Ya, manfaatnya dari jadi siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi wawasannya terkait gambar yang tertera dalam media. Misalnya di sini kan gambar kunyit. Nah, siswa bisa menjelaskan manfaatnya kunyit itu seperti apa, atau bisa digunakan untuk membuat wedang atau lain sebagainya, seperti itu. Tapi nggak langsung praktek bikin wedangnya kan? Nah, sebelum menggunakan media pembelajaran ini, siswa tadi yang seperti di slide yang saya paparkan tadi, sebelum bermain Poliman ini sudah melakukan pembelajaran kontekstual, yakni membuat wedang. Nah, yang pernah dilakukan yaitu membuat wedang jahe, kunyit juga sudah pernah dilakukan Ibu, seperti itu. Jadi sebelum menggunakan media pembelajaran ini, siswa telah melakukan pembelajaran secara kontekstual, praktek, ada juga sudah praktek memakan makanan tradisional, jadi sangat seru. Anak-anak mengenal, oh ini toh yang namanya mata kebo, seperti itu, Nagasari, dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu. Jadi bisa disimpulkan ini adalah salah satu alat untuk uji tesnya ya, tes kemampuan ya. Ya, dan untuk meningkatkan motivasi Ibu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dini, sukses selalu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dona atas feedback-nya. Selanjutnya Bu Puji, mungkin ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Bunda Dini. Waalaikumsalam. Oke, saya tertarik sekali itu tadi bahasanya apa kemataraman, terus ada yang kemataraman ya. Istilahnya berarti Bunda Dini sudah berupaya untuk mengangkat kearifan budaya lokal ya. Dalam hal ini luar biasa. Namun pertanyaan saya gini, pada saat mereka menyimulasikan permainan tadi itu kan di kelas ya nanti ya. Nah, apakah dia ini kan karena tadi lagi di syuting mereka memakai pakaian daerah dan sebagainya. Apakah ada event tertentu yang ketika memainkan ini mereka memakai pakaian itu? Sebenarnya tidak harus, tapi tidak harus. Iya, tapi lebih menariknya sekaligus agar mengenalkan juga pakaian-pakaian adat dan mencintai budaya Jawa, maka kemarin saya meminta untuk anak juga mengenakan pakaian adat seperti itu. Oke. Nah, berarti kemungkinan besar
ini bisa digunakan pada saat mungkin ada acara ritual yang kekhasannya itu adalah tentang Jawa gitu. Misalkan ada hari apa yang berhubungan dengan Jawa, mungkin ini seluruh anak-anak di semua kelas misalkan itu bisa diberikan seperti ini. Ini cuma saran aja sih gitu. Nah, ini bisa menginspirasi bagi semua rekan-rekan guru yang mungkin di daerahnya bisa membuat seperti ini. Namun pertanyaan saya berikutnya adalah, memungkinkan nggak kalau misalkan Bunda Dini ini membuat seperti ini, tetapi bukan untuk budaya lokal saja, tetapi memperkenalkan budaya secara nasional. Nah, kalau ini kan hanya sekedar mereka mencintai apa tadi, ada minuman, ada permainan, kemudian ada pakaian daerah gitu ya. Nah, kita ini kan istilahnya nasional nih gitu ya, budayanya macam-macam. Nah, mungkin khusus untuk Jawa bukan cuma sekedar dari kemataramannya aja, tapi mungkin Jawanya tetangga tuh dikit, Jogja misalkan atau apa, itu dimasukkan juga dikombin di material yang Bunda Dini pakai untuk belajar tadi gitu. Media ini dipakai tapi istilahnya di dalamnya tuh diisi dengan yang lain. Jadi mereka itu terbangun juga kemauan mereka untuk mengenal budaya-budaya yang bukan cuma dari daerahnya sendiri gitu. Ini cuma masukan aja. Tapi sejauh ini semuanya sudah cukup lumayan baik dan sangat baik sebagai bentuk inspirasi buat guru-guru agar bisa mempraktikkan ini sebagai praktik baik pembelajaran. Terima kasih ya, sukses selalu buat Bunda Dini. Ya, Masya Allah, terima kasih Ibu masukannya. Media ini sebagai awalan saja, Ibu, nanti insya Allah akan saya kembangkan lebih lanjut. Di sini saya awalnya yaitu ingin menanamkan betapa beragamnya budaya, yaitu minimal dari ruang lingkup kecil dulu, yaitu budaya Jawa, kemataraman. Kemudian jika siswa atau peserta didik sudah memiliki cinta, maka akan senang mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk berikutnya sudah mengenal budaya Jawa, maka nanti saya juga seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya terinspirasi untuk membuat lebih lanjut terkait media ini, dikembangkan materi yang secara nasional. Matur nuwun, Ibu. Ya, makasih. Terima kasih. Itu adanya di kelas berapa ya? Nah, kebetulan saya karena memegang kelas 5, ini bisa digunakan untuk kelas 5. Akan tetapi untuk secara material sebenarnya ini bisa digunakan untuk seluruh kelas, akan tetapi nanti mungkin indikatornya berbeda. Kalau kelas rendah misalnya cukup menyebutkan namanya saja, tapi kalau di kelas tinggi bisa menjelaskan seperti itu. Ya. Berarti nanti mungkin bisa media ini bisa dimodif sedemikian rupa supaya di jenjang SD, di jenjang kelas 1 itu tadi, selain itu mungkin dia hanya mengenal benar-benar budaya lokalnya saja, sampai nanti yang di kelas 5 dan kelas 6 itu sudah mulai mengenal dengan budaya yang sifatnya bukan cuma dari lokalnya saja, tapi dari tetangga-tetangganya gitu ya. Mungkin dia seperti itu, mungkin dimasukannya supaya anak-anak generasi sekarang itu bisa lebih mengenal budaya nasional kita gitu. Mungkin itu sih kalau saran saya. Mohon izin ya, tadi cuma sekedar memberikan saran aja. Iya, luar biasa Bu. Malah sangat memberikan masukan, jadi saya lebih terinspirasi lagi. Terima kasih, Bu. Siap, terima kasih Bu Piji atas feedback-nya. Selanjutnya dari Pak Asep, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Mungkin pertanyaannya saya sama dengan yang tadi ya, tapi sebelum itu kan banyak saya perhatikan gitu ya, board game dengan media monopoli itu cukup banyak gitu ya. Nah, mungkin yang saya tanyakan adalah apa kelebihan dari monopoli ini gitu ya dibanding misalkan dengan metode monopoli yang lain gitu Bu. Kalau menurut Ibu gitu ya, berdasarkan rancangan yang Ibu buat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya paparkan tadi dalam presentasi, kelebihan dari media ini yang pertama, media Poliman belum ada di pasaran atau belum ada guru yang membuat Poliman atau monopoli kemataraman. Kebanyakan monopoli-monopolinya berupa pembelajaran
tematik seperti itu, Bapak. Kemudian di sini saya lebih tekankan pada penanaman nilai karakter. Jadi tujuan dari media ini siswa cinta terhadap budayanya, kemudian harapannya di akhir pembelajaran siswa juga mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, media ini juga tentunya merupakan media merdeka belajar. Siswa dapat merdeka mengeksplorasi wawasan kemataraman, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa ya. Alhamdulillah menurut saya sih cukup menarik dan memang langka ya. Tapi apa namanya? Mungkin kalau bisa dikreasikan gitu ya dengan tadi kan memang disampaikan juga indikator-indikator yang ingin dicapai dari media ini. Tapi saya belum misalkan nih, hari ini kan kita ditantang untuk menerapkan atau mengimplementasikan misalkan kecakapan abad 21 begitu ya. Jadi mungkin gitu ke depan bisa juga dibuat terkait dengan media ini, namun dalam challenge kemudian dalam aplikasinya di setiap misalkan ada post ataupun kartu dan sebagainya yang membuat siswa tertantang untuk mengkomunikasikan gitu ya, berkolaborasi begitu ya, atau mengeluarkan gagasan dan sebagainya. Itu sih sebagai masukan aja sih buat media-media yang menurut saya ini memang harus dibuat lebih banyak. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ya, terima kasih banyak.